Halo. Kita mulai? Bapak Yuda, Bapak Andri. Shalom teman-teman, selamat malam. Shalom. Yang laki-laki mana suaranya? Laki dong, woi gitu ya. Laki-laki mana suaranya? Belum makan nih kayaknya. Coba bayangin habis makan. Laki-laki mana suaranya? Oh. Mantap. Bukan laki-laki. Yang wanita mana suaranya? Wow. Oh ya, ramai banget yang wanita ya. Yuda sama Lina mana suaranya? Sandra? Oke. Pewarta Kita TV, mana suaranya? Oke, teman-teman selamat malam. Apa kabar? Luar biasa? Yes. Mari kita bangkit berdiri teman-teman karena kita akan segera mulai. Kita mau menari-nari di menara. Ada produser kita, Dewinya namanya. Teman-teman tahu lagu ini? Yang pernah ikut HDR? Tahu ya? Tahu. Nanti ikutin gaya gue ya teman-teman ya. Oke, siap. Marina menari di menara ya. Marina menari menara. Di menara. Marina menari di menara. Bisa ya? Pokoknya gini teman-teman. Pokoknya Marina tuh gini. Menari tuh di menara. Bisa? Bisa Denny? Bisa temannya Denny? Bisa, oke. Selamat datang ya bro ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oh ada Kevin, selamat datang Kevin Pianto. Marina menari. Marina gimana? Oke. Marina menari di menara. Di mana? Marina menari. Marina menari menara. Marina menari di menara. Pasti oke. Bisa teman-teman? Nah sekarang kita ganti ya. Ada Marinanya kita ganti Devina. Devina kayak gimana Devina? Oke, cakep gue suka. Sekali lagi Devina kayak gimana Devina? Oke, cakep ya. Gimana teman-teman? Wih, gue suka Devina thank you ya. Berani banget ya sekarang ya. Kata Marina diganti Devina, oke? Devina Menari di menara. di mana? Devina. Menari di menara. Bisa sekali lagi. Devina. Menari di menara. Ada salah nggak? Di menara. Devina. Menari. Devina. Menari di menara. Devina. Menari di menara. Saya terakhir. Cilina. Kayaknya gimana kok Cilina? Mau yang mana? Lina ini aja. Lina itu lagi ngitung jumlah. Oke, berarti gue masuk lagi. Cilina gimana? Aduh gimana ya? Gimana ya? Oh kita tunggu gini ya, oke. Cilina gimana Cilina? Asik, sekali lagi Cilina. Asik. Devina. Oke, siap, mantap ya. Kita ganti Marina jadi Cilina ya. Bisa semuanya? Kita lihat Cilina menari di menara. Cilina Menari di menara. di menara. Di mana? Cilina Menari di menara. Cilina. Menari di menara. Ayo semuanya lagi. Cilina Menari di menara. di menara. Cilina. Menari. Devina, Cilina. Marina, Devina, Cilina. Oke, teman-teman kita semua thank you teman-teman. Silakan duduk. Devina dan Cilina. Ada yang namanya Lina juga di sini? Oh, ada Lina abis ini ya. Nah, minggu depan deh.
Oke teman-teman, selamat malam. Shalom. Shalom. Semua semoga kabarnya baik, amin. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai PD malam hari ini, ada yang tahu tema PD kita apa namanya? Level. Kira-kira bakal ngomongin apa sih? Bakal ngomongin apa? Hah? Perkembangan. Tepuk tangan satu kali. Oh yes. Ada yang tahu lagi kira-kira bakal ngomongin apa? Kasih Tuhan. Tepuk tangan 2 kali buat Jojo. Tapi kita bakal ngomongin tentang dunia ini. Terkadang kita sudah diatur gitu ya. Seakan-akan diatur bahwa anak Tuhan itu harusnya levelnya tuh begini nih. Kalau di Instagram banyak hal tentang media sosial keren-keren banget gitu kan ya. Apakah anak Tuhan harus seperti itu levelnya? Terus ada juga kayaknya Kita pergaulan ada juga gitu kayak misalkan orang yang sukunya levelnya beda sama suku apa. Finansialnya beda, levelnya beda, pergaulannya pun beda gitu ya. Nah malam hari ini teman-teman singkat cerita kita nanti akan belajar dari pewarta kita yang diutus oleh Tuhan. Namun sebelumnya izinkan gue untuk memulai ini semua, izinkan gue untuk sharing teman-teman. 1-2 menit. Teman-teman gue bersyukur bahwa minggu lalu, ada yang tahu gue kenapa? Viral. Gue post cewek gue di Singapura teman-teman, di konser Taylor Swift. Gue cuma lakukan apa yang terbaik gitu ya. Kalau di ayat firman Tuhan dibilang bahwa aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan gitu. Teman-teman, tapi puji Tuhan tahu juga ya rasanya tiba-tiba gue jadi viral video gue. Dan gue sampai diundang ke stasiun TV teman-teman. Puji Tuhan, gue sangat bersyukur. Dan yang gue syukuri adalah Tuhan angkat hidup gue teman-teman. level yang rasa-rasanya Rian gitu ya, menjadi ketika video gue viral, Rian diangkat menjadi level yang lebih tinggi. Dan itu kira-kira nih menurut kalian, gue bisa atur itu gak sih? Gue yang mau bukan sih? Gue yang bisa nentuin gue viral gak sih? Gak bisa teman-teman. Itu semua tuh jadi begitu saja, abis gue propose, ada orang dari atas bangku lebih tinggi, dia rekam gue dan dia post di TikTok. Dan tiba-tiba Instagram netizen Tahu ya netizen viral, dia langsung repost dan tiba-tiba viewersnya naik dan gue banyak yang ngechat katanya viral di Instagram. Singkat cerita, gue di chat sama salah satu cincin gitu ya, gue di endorse gitu. Terus ada foto priwet juga, gue di endorse juga. Dan yang puncaknya adalah hari Kamis gue diajak untuk masuk stasiun TV teman-teman, di Rumpi TV. Menurut teman-teman itu yang gue harapkan, yang gue pikirkan? itu semua terjadi begitu saja. Hanya tulus memberikan yang terbaik buat Angel, buat pasangan gue. Dan gue teringat satu ayat ini teman-teman. Apa yang tak pernah dilihat mata, apalagi? Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dari dalam hati, itu semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tentang buat gue, ketika gue berdoa yang terbaik buat pasangan gue memberikan terbaik buat pasangan gue. Tuhan ternyata memberikan lebih dari yang gue inginkan. Karena Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan teman-teman. Amin. Malam hari ini teman-teman di sini, Denny, temannya Denny, Jojo, salah itu Aloy, Daniel dan teman-teman yang lain, semua punya kehidupannya, semua punya beban masalahnya, betul ya? Semua punya jalan hidupnya masing-masing. Namun hari ini Tuhan mau bilang pada kita, yuk setia. Setia terus pada kecil sampai Tuhan angkat kita ke level yang lebih tinggi. amin. Dan malam hari ini teman-teman, kita mau angkat lagu ini sebagai pujian syukur kita. Jadikan ini sebagai doa teman-teman. Karena apa yang tak pernah kubayangkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati, sungguh Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang tak pernah kubayangkan, Apa yang tak pernah ku impikan, itu yang
berikan bagiku. Karena Tuhan Kau Allah yang mengerti kami, mengerti segala kebutuhanku. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan. Dan inilah doa kami, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Datang di hadapan-Mu membawa pujian syukurku. Terima kasih Ya Bapakku, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang Kau bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau awali PD kita dengan tanda iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau tahu apa yang kan Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Karena rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa kami pada damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan kami dengan iman kami mau nyatakan bahwa segala yang Kau berikan kepada kami sungguh apa yang kami butuhkan. Apa yang tak pernah, tak pernah ku impikan. Semua itu yang Kau sediakan bagi anak-anak. Itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti, mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang anak-anak-Mu, itu datang di hadapan-Mu. Pujian syukurku, ini rasa syukur kami. Makasih ya Bapakku, buat kasih-Mu, kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku. Kau katakan terima kasih ya Bapa. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang selalu menyediakan lebih dari yang kami bayangkan Tuhan. Ku setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. kami mau datang hadirat-Mu. Ku datang di hadapan-Mu membawa pujian syukurku, pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Dengan tangan terangkat saya mengucap syukur padamu Tuhan. Kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu, kasih-Mu yang Kau
sediakan bagi. Karena Kau Allah yang begitu baik, sebab Kau Bapa ku yang setia. Sebab Kau Bapa kami, ku yang setia. Sebab Kau Bapa ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap yang kebutuhan kami, lebih dari yang kami bayangkan Tuhan. Kau tak pernah membiarkan kami tergeletak sedetik pun. Kau selalu mengangkat kami Tuhan. Kau yang tak pernah membiarkan kami kesepian. Kau yang selalu menemani kami dalam setiap hidup kami. Dan hari ini malah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap terima kasih Yesus. Kau Allah yang terbaik. Kau Allah yang termanis dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang terbaik. Kau Allah yang sungguh patut dipuja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mengucap ucapan syukur kepada Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari Aku dan teman-teman boleh hadir di PD Alfonsus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang tanpa batas yang kami terima tanpa kami sadari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap rejeki, untuk setiap pengorbanan yang Engkau berikan, untuk setiap pengampunan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan inilah Tuhan ucapan syukur kami. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu memberikan apa yang kami bayangkan, lebih dari yang kami pikirkan. Karena Engkau Allah yang selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami anak-anak-Mu, kami siap Tuhan. Kami siap untuk datang ke hadirat-Mu. Kami siap untuk naikkan setiap puji-pujian. Kami mau naikkan sorak-sorai buat Allah kita. Jualan Allah yang dahsyat. Yang sungguh bertata di atas kerajaan surga, kini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak saya buat Tuhan kita, teman-teman. Yes. Dan saat ini mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Boleh berikan sorak saya buat Tuhan kita. Yeay.
bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kita mau pick soal-soal sekali lagi buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangan. Sekarang saya mau dengar suara laki-laki dulu ya. Laki-laki, siapa laki-laki di sini boleh angkat tangan? Oke, sama-sama kita mau katakan. Syukur ke dalam pelatarannya. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah. Semua tangan di atas ya Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Teman-teman sekarang saya udah untuk semua tangan di atas yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita mau puji Dia, bahwasanya karena sungguh Allah selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya. Kita mau undang untuk sama-sama kita melompat buat Tuhan ya. Mau ya? Bersyukurlah semua tangan di atasnya kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya. Semuanya kita katakan bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Coba sama-sama yuk. Kasih setianya. Sama-sama kita kata bersyukurlah ya. Bersyukurlah. Salah yang buat Tuhan kita. Masih mau puji ini. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Coba yang ini boleh ya, lebih semangat lagi buat Tuhan. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Semua 1, 2, 3. Teman-teman biarkan suara kita disembahkan buat Tuhan kita. Amin. Oke, karena kita percaya Tuhan gunung batu kita. Semuanya. Kota bentengku tak akan ku ragu. Kenapa? Kau menjadi hidupku. Semua anak-anak Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Iya Tuhan apa? Tak berubah. Kau apa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Mana kami percaya Tuhan Kau Allah yang turut bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita tenangkan hati kita. Tuhan, kami sungguh percaya malam hari ini kami datang bukan karena suatu kebetulan, melainkan karena Engkau yang pilih kami hadir di tempat ini. Bukan aku yang memilih kamu, melainkan aku yang memilih kamu. Dan aku akan mengutus Engkau pergi. Dan kau akan kujadikan jalan manusia. Karena demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan setiap orang banyak, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami yang punya beberapa persoalan dalam hidup kami, Mungkin kami juga malam hari ini bisa rasa kesepian, kami yang tidak tahu harus berbuat apa. Kami sudah berdoa begitu banyak, begitu lamanya, namun Engkau Tuhan rasanya tak kunjung datang memberikan jawaban dari setiap doa kami. Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, rasanya Engkau jauh. Dan malam hari ini Tuhan bilang kepada Engkau, aku adalah Allah yang sama. pernah meninggalkan. Melainkan sebaliknya Engkaulah yang meninggalkan aku. Aku tetaplah Allah yang sama. Aku Allah yang peduli dan mengasihi Engkau anakku. Malam hari ini teman-teman, ayo kita buka hati kita. Kita datang kepada Yesus. Karena percayalah bahwa Yesus sungguh adalah kekuatan dalam hidup kita. Dan inilah Makanya kau angkat pujian ini sebagai doa dan sebagai penyataan iman kami Tuhan. Karena yang Engkau Yesus kekuatan dalam hidup kami.
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Dan ini kami anak-anakmu Tuhan, anak-anak PD Alfonsus, kami mau buka hati, kami mau menimba kekuatan yang baru Tuhan, hanya daripada Engkau. Karena Engkaulah Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan pada kami. Hanya Engkau, Juru selamatku, Juru Selamat. Tuhan, Kau setia padaku. yang kami pegang, semuanya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Hayakan hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan kami. Kau yang seluruh hidupku. Oh, begitu banyak persoalan dalam hidup kami, dan kami mau katakan, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Yang penuh iman kami mau katakan, Ku sembah Kau Allahku, Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan. oh segala perkara dapat kami tanggung dalam nama Walau lewati berikan kekuatan kepada kami. lembah, Yes Tuhan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Kami mau memuji dan menyembah Kau lebih tinggi lagi Tuhan. Ku sembah Kau Allahku,
Dia. Karena sungguh Allah Engkau yang layak dipuji dan disembah. Biarkan kemuliaan Allah menyelimuti tempat ini. Dan juga seluruh malaikat memuji-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Sungguh Tuhan Yesus hadir malam hari. Ia sungguh terasa nyata malam hari ini. Ia berkeliling di tempat ini. Dan Ia menjamah setiap kita pribadi lepas pribadi. Tanggalkanlah segala beban-beban-Mu yang Kau alami. Berikanlah kepada Tuhan. Berikanlah hati-Mu. Tuhan akan ganti Hati yang baru. Saya meneguhkan Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia berkata, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebab ada kelegaan padaku. Amin. Terus Tuhan, terus. Ayo buka hati kami. Membaharui kami Tuhan. Kau berikan kami hati yang baru dan semangat yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan. Dan menghadapi setiap permasalahan hidup kami. Karena boleh ada kesembuhan terjadi ketika kami menyebut nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saya meneguhkan. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Raja yang penuh kuasa, yang bisa menyelesaikan setiap masalah. Saya meneguhkan sekali lagi. Saya katakan percaya. Sungguh Tuhan katakan percaya, percaya dan percayalah pada Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah-masalah. Andalkanlah Tuhan dalam segala aspek hidupmu dan setiap hari-harimu.
Bapakkulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Sebab dalam namaku pertolongan pun akan datang dan engkau akan dibawa dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk setiap sapaan-sapaanmu, untuk setiap pesan-pesanmu yang kau sampaikan malam hari ini. Kami percaya itu semua akan membangun kami, membuat kami lebih percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Tuhan, malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau diam. Kami mau mendengarkan Engkau yang berbicara melalui anak kesayangan-Mu Tuhan, Katarina Teresia. Mari kita arahkan tangan kita kepadanya. Tuhan, Tere adalah keluarga kami. Dia adalah bagian daripada Alfonsus Tuhan. Kami percaya ia sungguh Kau panggil untuk melayani-Mu Tuhan. Kau urapi segala perkataannya, lidah bibirnya. Tuhan, Roh Kudus tercurah. Kau perbaharui hidupnya Tuhan, perbaharui hatinya. Biarkan segala yang diucapkan olehnya berasal daripada-Mu Tuhan, dan mampu membangun jemaat umat-umat di PD Alfonsus malam hari ini. Kau kuduskan dia, layakkan dia, karenanya Engkau Tuhan yang sanggup menguduskan, melayakkan dia tempat ini. Biarkan segala yang ia siapkan Sampaikan dengan baik. Biarkan hikmat boleh turun di atas Teresia malam hari ini. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami. Biarkan kami boleh mengosongkan diri kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau terbuka dengan firman-Mu. Biarkan firman yang ditabur boleh tumbuh dan tidak terbuang sia-sia. Dan firman itu boleh menjadi buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh sesama kami dan keluarga kami tercinta. Kami juga berdoa untuk segala perlengkapan yang kami gunakan sampai akhir. Semoga semuanya boleh mendukung PD malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk teman-teman. Kita mau panggil Teresia. tepuk tangan buat Tere. Oke, shalom teman-teman. Sebelumnya thank you ya buat PD Alfonsus ya. Ini pewartaan perdana. Teman-teman, masih inget gak? 2 minggu lalu pewartaan temanya apa sih? Tentang apa? Tentang FOMO ya. Siapa yang bawain? Masih inget gak apa sebabnya kita ngomongin? Hah? Tahu gak? Gak tahu, lupa. Masih inget gak teman-teman? Lupa beneran, wassalam. Ya, penyebab kita FOMO yang pertama adalah sosial media teman-teman. Kita hidup di zaman sekarang ya. Kita gampang membandingkan diri kita dengan orang lain. Bener gak? Orang lain punya apa? Orang lain punya mobil baru, kita pengen. Orang lain punya handphone baru kita pengen. Orang lain punya istri baru, kita pengen juga. Enggak ya? Tapi ya teman-teman, zaman sekarang itu menurut gua cukup luar biasa lah. Standar yang kita punya itu bukan lagi kita tempatkan pada Tuhan, tapi pada orang lain. Ya, yang tadi gue bilang,
Orang lain punya apa kita pengen. Ketika kita nggak punya apa yang orang lain punya, terus kita marah sama keadaan. Nah sekarang kita mau lihat teman-teman, apa yang menjadi standarnya Tuhan, apa yang menjadi levelnya Tuhan dan levelnya kita. Dan kita mau sama-sama lihat apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman kita lanjut. Nah ini yang tadi ya. Jadi ya zaman sekarang banyak banget orang pengen terkenal. Betul. Kayak siapa? Viral. Ya semua orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat, paling kaya. Tapi yang mau kita tekankan pada malam hari ini adalah bagaimana kehendak Tuhan itu kayak apa sih? Kita buka sama-sama di Lukas 12 ayat 13 sampai 20. Mari kita buka teman-teman. Pada bawa kitab suci atau handphone suci, kita buka, kita baca bergantian. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judulnya orang kaya yang bodoh. Oke, gue baca yang ganjil, kalian baca yang genap ya. Sudah? Aman? Aman? 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kemakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah sesudah itu aku akan berkata, Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan hartanya sendiri. Jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bahas ayat per ayat ya. Jadi di sini ceritanya ada seorang kaya. Ada seorang kaya yang memiliki banyak harta. Di ayat yang ke-16 teman-teman. Kalau kita lihat orang kaya ini kalau di mata dunia dia punya semuanya lah. Punya tanah yang banyak, punya rumah yang banyak, punya uang yang banyak. Tapi di sini gue mau bilang satu hal sih semuanya. Bahwa apa yang kita punya itu merupakan suatu sarana bukan tujuan. Ya hidup kita itu gak tergantung dengan apa yang kita punya. Harta yang kita miliki itu
milik Tuhan. Dan bisa diambil kapanpun kalau Tuhan mau. Salah satu contohnya teman-teman yang bukti yang paling gue lihat gitu ya. Waktu pandemi COVID teman-teman. Gue punya teman yang dia kerja gitu ya. Begitu pandemi COVID, sampai akhirnya perusahaannya nggak bisa bayar gaji. Sampai akhirnya dia di PHK gitu. Jadi di sini gue mau lihat bahwa apapun bisa Tuhan bolak-balikan gitu kalau memang Tuhan mau gitu. Dan harta kita yang kita miliki itu kan sementara, gak kita bawa mati. Itu kayak kita pegang angin ya, kita pegang udara kan gak bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita ngumpulin harta yang banyak, bisa Tuhan ambil gak bisa. Jadi harta kita tuh sebenarnya sementara teman-teman, gak ada yang kekal. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat ke-17, ia bertanya ke dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Teman-teman, gue mau garis bawahi beberapa kata ini. Sebab aku tidak mempunyai. Banyak orang zaman sekarang selalu ngeluh gitu kan, gue gak punya ini ya, gue gak punya itu ya. Dan kata kuncinya ada di I don't have. Gue gak punya. Ketika orang lain punya jabatan baru. Ketika orang lain punya jabatan baru, kita pengen gitu ya. Ketika orang lain punya mobil baru, kita juga pengen. Dan kita selalu ngeluh, kok gue gak punya ya. Kadang suka kayak gitu gak sih teman-teman? Nah buat gue salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan punya rasa cukup. Bener gak? Punya rasa cukup itu penting banget. Soalnya selama kita masih merasa kurang, kita akan terus mencari keluar. Tapi ketika kita punya rasa cukup, hal-hal di dunia ini tidak akan selalu memuaskan kita. Oke, kita lanjut. Ayat berikutnya. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Teman-teman kalau mau perhatiin, ada berapa banyak kata aku dalam ayat itu? 1, 2. Kita main tebak-tebakan. Berapa? Bisa nggak? Ya, yang pertama, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Teman-teman zaman sekarang, dunia begitu egois. Orang akan fokus ke diri sendiri. Gua. Me. Tuhannya zaman sekarang berhala itu bukan lagi dukun atau apa. Tapi yang lebih besar adalah ketika manusia menyembah dirinya sendiri. Manusia merasa dia punya hak atas segala-galanya. Ketika manusia berusaha untuk memiliki segala-galanya. Padahal mungkin enggak teman-teman. Enggak ya. Enggak mungkin ya kita punya segalanya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita fokus ke diri kita sendiri, kita kan gak akan pernah cukup. Kita gak akan pernah puas teman-teman. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
Berapa banyak orang menyenangkan dirinya selama dia hidup di dunia. Pokoknya YOLO gitu kan. YOLO. Pokoknya gue pengen nikmatin hari ini. Tapi mereka lupa. Kehidupan ini gak berhenti ketika mereka mati. Gitu. Ada kehidupan yang akan datang yang perlu kita perhatikan. Kadang kita fokus sama apa yang kita lihat teman-teman. Tapi kita perlu perlu melihat kehidupan yang akan datang itu. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Tetapi firman Allah ayat ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ya, ada satu hal yang manusia gak bisa kendalikan, itu kematian. Banyak orang kumpulin uang, kumpulin harta, tapi mereka gak peduli sama jiwa mereka. Mereka gak peduli sama kehidupan yang akan datang. Mereka hanya fokus sama apa yang ada di depan mata mereka. Dan nanti kita mau sama-sama lihat teman-teman, apa sih yang menjadi standarnya Tuhan atau cara pandangnya Tuhan. Dan kita mau sama-sama juga untuk mengubah pola pikir, cara pandang atau paradigma kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah di ayat terakhir teman-teman, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini sebenarnya inti pada malam hari ini. Sudah selesai. Ya teman-teman, orang manusia itu begitu egois zaman sekarang, ya manusia cuma pikirin dirinya sendiri, pokoknya ya gua gitu kan. Tapi di sini Tuhan bilang gitu, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, kita mau sama-sama lihat sih, kaya di hadapan Tuhan tuh kayak apa sih? Dan kita mau lihat standarnya Tuhan tuh sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Boleh next. Ini ya teman-teman. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, tiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi inilah standar kita yang baru. Standarnya siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita say yes ke Tuhan, ketika kita bilang iya ke Tuhan, standarnya kita bukan lagi standar orang lain. Standar kita bukan lagi kalau orang lain begini, gue harus begini. Tapi standar kita itu kita tempatkan pada Tuhan. Berapa banyak orang yang bilang, kenapa gue harus ngampunin dia? Oh dia aja mengampuni lebih dikit daripada gue. Gue ini lebih sering loh mengampuni dia gitu. Berapa banyak orang menempatkan standar dirinya sama orang lain. Tapi ketika kita ikut Tuhan, standar kita, kacamata kita bukan kacamata kita lagi, kacamatanya Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang dunia pandang, itu belum tentu dipandang oleh Tuhan. Benar ya teman-teman? Kita lanjut. Nah ini kalau kalian pernah lihat gak? Ini namanya cook. Jadi di ayat yang paling terkenal itu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Tapi teman-teman, gue mau bilang bahwa ada ayat selanjutnya yang sering dilupakan. Ada ayat selanjutnya yang mungkin selama ini kurang kita lihat tapi ternyata penting. Gitu. Ini ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah teman-teman, kita lihat kuk ini. Ya 2 kerbau ya. Kuk itu kayak apa? Dibalik lehernya itu loh. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa kalau kerbau A itu nengok ke atas, kerbau yang B itu gak bisa nengok ke bawah teman-teman. Dan ketika kerbau yang A itu belok ke kanan, kerbau B gak bisa belok ke kiri. Artinya apa teman-teman? Kita gak pakai cara pandang kita lagi. Kita pakai cara pandang Tuhan. Standarnya kita bukan lagi standarnya kita, standarnya dunia, tapi standarnya Tuhan. Kita mengasihi bukan lagi standar kita, tapi dengan seperti Yesus mengasihi. Kita berkata-kata atau kita berbicara bukan lagi seperti yang dunia ajarkan, tapi bagaimana Tuhan bilang. Dan ini yang mau gue sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Bahwa cara pandang kita harus kita ubah. Bukan lagi melihat apa yang tampak di dunia ini. Melihat apa yang dunia lihat. Tapi kita mau lihat apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Gue mau ngaku dosa nih. Ya, ini banyak banget sih. Gue mau ngaku dosa nih, serius. Ya. Gue termasuk orangnya yang overthinking. Overthinkingnya itu kadang kalau gue tidur, gue nggak nyenyak gitu ya. Pas lagi makan, kepikiran. Mau kerja nggak fokus. Sampai akhirnya gue merasa hidup gue susah gitu kan. Kayaknya kepikiran semua gitu. Tapi sampai suatu ketika gitu ya, gue nemu satu perikop di kitab suci. Yaitu ketika Petrus lagi mau menjala ikan, tapi dia nggak dapat, udah semalam-malaman teman-teman. Tapi waktu itu Yesus bilang kan, tebarkanlah jalamu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan disitulah mujizat terjadi. Terus gue mikir teman-teman, kalau gue punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada apapun. Dia bisa membuka pintu yang tertutup, dia bisa menutup pintu yang terbuka. Ya buat gue, itu menyadari itu merupakan sebuah berkat lah buat gue dan bisa mengurangi overthinking gue. Teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, pernah tahu Romo SJ? Romo SJ itu dalam tahapan formasinya, dia ada namanya peregrinasi. Peregrinasi itu semacam ziarah lah, dari kota satu ke kota B. Dan jaraknya lumayan, ratusan kilometer lah. Dan itu mereka menjalani formasi itu supaya apa? Untuk pembinaan para pastor. Ya mereka, selama mereka berjalan dari kota A ke kota B, mereka nggak boleh bawa apa-apa. Mereka cuma boleh bawa KTP sama baju yang mereka pakai. Terus mereka makan gimana? Terus mereka tidur di mana? Jadi mereka makan itu, mereka mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Entah apapun itu caranya. Terus mereka tidur bagaimana? Mereka tidur mengandalkan belas kasih orang. Tapi di sini gue mau bilang bahwa mereka diajarkan bukan untuk menjadi pengemis. Tapi cuma pengen menyadarkan kita bahwa bahkan ketika kita gak punya apapun, Tuhan masih menyertai kita. Ketika kita gak punya banyak hal, apapun itu, Tuhan masih ada buat kita. Dan dia selalu mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan waktunya. Bukan waktunya kita lagi.
Ya teman-teman, kita lanjut. Ya ini how to reach the next level. Teman-teman, kita mau sama-sama naik level, betul? Gak cuma ada di level yang sama, betul? Nah yang pertama teman-teman, kita harus put God first. Yang pertama adalah kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Matius 6 ayat 13, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman, kita harus, yang pertama itu kita harus cari Tuhan. Kita harus cari kehendaknya, kita harus menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Kita mau bawa refleksi sih, siapa yang ada di dalam tahta hati kita? Tuhan atau diri kita sendiri? Siapa? Kalau kita gak pernah mau turun tahta dari hati kita, Tuhan gak akan pernah mau tinggal dalam hati kita. Itu yang makanya kita perlu belajar rendah hati. Lalu yang kedua, pentingnya rasa cukupnya tadi gue bilang ya teman-teman. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gue mau cerita teman-teman. Ya ini ceritanya waktu lagi pandemi. Ya gue kena COVID itu 2021 waktu lagi Delta ya. Luar biasa. Ya gue sekeluarga kena COVID gitu ya. Tahu ya kalau COVID itu suka agak ada rasa kan. Bener ya? Jadi rasanya hilang gitu kan, rasa yang pernah ada. Jadi gue sekeluarga kena COVID, terus gue anosmia, namanya anosmia ya. Kita hilang rasa, gak bisa makan. Gak mau makan gak ada rasanya gitu ya. Terus selama seminggu teman-teman. Sampai di hari ke-7, gue bangun, gue turun, gue keluar kamar, terus gue bisa nyium wangi masakan mak gue. Ya. Dan ini menarik teman-teman. Ada satu hal yang gue refleksikan. Terkadang hal-hal kecil, hal-hal sepele yang gak pernah kita syukuri atau gak pernah kita lihat sebelumnya, ternyata kalau itu diambil dari kita tuh menyakitkan. Bener gak? Berapa banyak kita selalu compare diri kita sama orang. Kita gak punya ini, kita gak punya itu. Tapi teman-teman menyadari gak ketika teman-teman ada di sini, teman-teman masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Itu merupakan sebuah berkat juga. Itu merupakan sebuah keajaiban Tuhan. Karena kita bersyukur itu gak perlu hal-hal yang besar. Karena bersyukur itu cukup hal-hal yang sederhana. Mau kita lanjut? Belum Gus. Yang terakhir, nih gue nyontek dari punya Jita ya. Pinjam ntar ya. Yang ketiga adalah be a trendsetter atau influencer. Dan gue juga gak pernah mau bosen-bosen bilang ini teman-teman. Dan tadi gue bilang bahwa kata kuncinya ada di ayat terakhir ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya orang-orang itu perlu melihat keluar dirinya sendiri. Jadi kita gak fokus sama diri kita sendiri. Jadi kita perlu belajar peka sama kebutuhan orang lain. Dan Tuhan mau kita jadi berkat, Tuhan mau kita jadi pembawa dampak, Tuhan mau kita jadi pembawa pengaruh positif bagi orang lain. Itu yang penting teman-teman.
Dan apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti Tuhan. Dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan contohnya gak perlu hal-hal yang besar, wow gitu kan. Jadi kita pikir bahwa kita harus melakukan sesuatu hal-hal yang besar gitu kan. Kayak Santa siapa gitu kan. Jadi gue punya cerita. Jadi waktu itu 2015 gitu ya. Itu lagi banjir teman-teman. Gue masih kerja di daerah Sunter. Daerah Sunter, banjir. Banjirnya lumayan dalam. Dan itu gue gak bisa pulang. Gak ada kendaraan yang lewat. Mau gak mau gue mesti jalan pulang atau gue nginep di kantor. Tapi gue memilih untuk gue pulang. Gue memilih untuk gue jalan kaki aja deh. Tapi di sepanjang perjalanan teman-teman, waktu itu masih hujan. Jadi waktu gue pegang payung gitu ya, gue ketemu sama orang, ini serius, gue ketemu sama orang di jalan kehujanan, terus gue tawarin payung gue gitu kan, itu kita berdua pakai. Ini so sweet sih. Tapi justru disinilah sumber kebahagiaan. Tanpa gue sadari hal-hal kecil ini ketika gue berbagi ke orang lain, itu bisa bikin gue bahagia juga. Jadi gak perlu hal-hal yang wow, hal-hal yang besar, tapi lewat hal-hal kecil itu bisa bikin kita bahagia. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika gue melihat orang itu happy, ketika gue lihat orang itu bahagia dan say thank you, itu jadi kebahagiaan gue juga. Jadi itu teman-teman ya. Terus, dan kita mau sama-sama lihat dan mau sama-sama refleksi pada malam hari ini. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan teman-teman? Dan gue mau kita refleksi apa sih yang Tuhan inginkan bagi anak-anak muda. Anak-anak muda tentunya punya peran yang besar teman-teman. Dan kita mau sama-sama punya hati. Kita sama-sama mau punya hati untuk orang lain. Kita mau sama-sama punya hati untuk banyak orang di luar sana. Gue punya, kalian tahu Beato Carlo Acutis? Ya, tahu ya. Dia Beato milenial. Dari tahun 91 ya, dia lahirnya 91, jadi memang masih baru banget gitu. Jadi menarik banget sih. Jadi dia itu hidupnya bukan hanya berpusat sama Tuhan, jadi dia doa, ekaristi, tapi dia juga punya dampak yang besar buat orang lain gitu. Jadi dia suka bagi-bagiin sleeping bag ya, para pengemis di daerah tempat tinggalnya teman-teman. Sampai suatu ketika dia mati, si pengemis yang dia tolong itu datang ke pemakamannya dia. Orang tuanya gak ada yang tahu. Jadi begitu ada pemakaman, orang tuanya pun kaget. Lihat si anak ini luar biasa. Di sini gue mau lihat bahwa ya inilah kita. Kita harus jadi terang, kita harus jadi pembawa dampak buat orang lain. Gak perlu hal-hal yang kecil, gak perlu hal-hal yang besar. Jadi kita harus tahu bahwa itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ini ayat yang penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini gue tambahin itu ya. Jangan lari dari dunia, tapi jangan menjadi sama dengan dunia. Kita gak perlu masuk goa untuk kita bisa kudus atau holy gitu. Gak ada jaminan kalau lu masuk goa, lu kan jadi kudus. Lu gak akan berdosa gitu ya. Padahal kenyataannya dosa itu bertutur di dalam lubuk hati, bukan dari luar.
Dan kita, anak-anak muda, kita harus belajar jadi berbeda, teman-teman. Berbeda dari dunia ini. Keluar dari arus dunia ini. Itu penting. Nah, ini yang tadi gue bilang bahwa kita nggak perlu melakukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan inti pada malam hari ini adalah ketika hidup kita bagikan ke orang lain. Kita simpan sendiri. Dan ketika hidup kita berbuah, kita nggak mau buah itu kita makan sendiri. Tapi buah itu kita bisa bagikan ke orang lain. Dan inilah yang Tuhan mau, teman-teman, dari kita semua. Hidup kita punya dampak, hidup kita punya pengaruh positif buat orang-orang yang kita temui. Ya, gue mau ajak teman-teman, boleh. Gue mau ajak teman-teman, kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama refleksi. Kita mau sama-sama lihat hidup kita. Apa yang sudah aku perbuat untuk Tuhan? Dan apakah hidupku hanya untuk diriku sendiri? Apakah hidupku hanya fokus pada aku? Dan di masa prapaskah ini, teman-teman, gue mau ajak kita semua untuk bikin komitmen baru. Komitmen untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Bahwa anak-anak muda harus melawan arus dunia ini. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai persembahan. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau serahkan diri kami, Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami, Tuhan. Dan inilah kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai masa muda kami, Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Untuk hidup kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Bahwa hidup kita, hidup kami hanyalah untuk Engkau dan bukan untuk diri kami sendiri. Dan kami mau jadi anak-anak muda yang punya dampak, anak-anak muda yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Supaya setiap orang yang bertemu dengan kami boleh melihat Engkau. Jika semakin banyak lagi, Tuhan, anak-anak muda yang boleh kenal Engkau, boleh mencintai Engkau, dan boleh merasakan kasih-Mu pada malam. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai persembahan diri kita selama di masa prapaskah ini. Sering ku tak mengerti
seribu tanya, namun tetap percaya Jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Memahami Angkat hatimu. semua yang kau Serahkan ingin, komitmenmu pada Tuhan pada malam hari ini. puaskan hatimu. Bagimu Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kekhawatiran. Kita khawatir sama masa depan kita khawatir sama apapun yang nggak kita tahu masa depan kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, masa depan kita. Karena Tuhan yang pegang hidup kita, teman-teman. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai generasi kami Tuhan. Bertahtalah di dalam hati kami, di dalam generasi kami, anak-anak muda. Pakai Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi saluran kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membagikan Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami gak mau hidup untuk dunia ini lagi. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Dan untuk kerajaan. Dan inilah kami Tuhan. Kami mau persembahkan tiap doa-doa kami, kerinduan-kerinduan kami.
masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau sertai setiap kami. Kau sertai Tuhan setiap masa depan kami. Dan kami mau percayakan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Nama-Mu boleh semakin dikenal. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi di mana-mana. Di mana Engkau utus kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami. Pakai kami Tuhan. Pakai Tuhan segala cita-cita kami. Segala harapan-harapan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh berada di sini malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau belum berhenti bekerja bagi kami. Engkau akan tetap terus menyertai dan memproses kami. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir bagi kami. Dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang masa terberkati boleh tepuk tangan teman-teman. Gua benar-benar merasa hadirat Tuhan banget. Ngerasa gak sih? Amin. Amin teman-teman ya. Yang masa terberkati boleh kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Ketanya kita balik badan sama-sama. 1, 2, 3. Thank you, Tere. Oh yeah. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, gue masih terberkati banget loh. Apa yang dia sampaikan itu benar-benar rasanya dari Tuhan gitu ya. Dan benar-benar TV itu tadi yang disampaikan tuh benar-benar dari hatinya Tuhan. Amin. Itu yang gue rasakan teman-teman. Dan gue catat beberapa poin. Yang pertama, ini yang penting banget, refleksi gitu ya. Yang bertahta di hati kita itu kita sendiri atau Tuhan. Gak akan bisa Tuhan bertahta kalau masih ada kita di dalam hati kita. Kata-katanya mungkin sekilas kayak bikin bertanya-tanya gitu. Tapi kalau didalami, dalam banget teman-teman. Karena kalau yang gue tangkap adalah kalau di hati kita masih ada kita, aku gitu ya, bukan Tuhan. Yang ada kita malah jadi terus mementingkan diri kita sendiri. Hidup dengan kemauan kita sendiri. Tapi kalau di dalam diri kita ada Tuhan yang kita dalam yang utama, wah thank you banget ya Re. Justru kita bisa menjadi ikut seperti standar ya Tuhan, amin teman-teman. Yang kedua, ini bagus banget lagi TV-nya keluar. Terkadang kalau sesuatu diambil dari kita akan menderita. Contohnya kalau TV tadi apa, ingat? Ketika dia COVID, dia gak bisa cium bau makanan teman-teman. Mungkin bagi dia simple gitu saat itu dia cerita ya. Tapi dia tutup dengan kata-kata, terkadang kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kalau sesuatu diambil dari kita akan menderita. Contoh kecil adalah tadi, kemampuan untuk mencium, merasa. Kadang hidup yang kita keluhkan adalah hidup yang orang lain inginkan teman-teman. Jadi yuk kita bersyukur, punya masa cukup bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik. Amin. Dan tadi 3 itu ada yang bisa sebut cara supaya naik level teman-teman. Yang bisa dapat Alkitab dari TV di depan soalnya. Sama Santo Mikaela di bawah. Ada yang bisa teman-teman?
Ada yang bisa jawab tiga syarat? Yang bisa jawab 3 syarat dapat Alkitab dari TV. Ya TV ya. Alkitab lu jadi hadiah ya buat yang bisa jawab. Yang pertama apa teman-teman? Put God. Yang kedua? Apa Daniel? Daniel? Cukup. Masa cukup. Yang ketiga? Itu kedua. Yang ketiga, aloy. Miskin. Selamat buat Daniel Franka. Alkitabnya buat Daniel. Yang pertama betul ya. Thank you Daniel Franka. Yang pertama put God first. Pastikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Yang kedua pentingnya rasa cukup. Selalu berkata cukup ya. Cukup Tuhan. Terima kasih. Cukup buat beli mobil. Cukup buat beli rumah, amin. Oke semua cukup gitu ya. Oke, cukup. Oke, semua yang Tuhan berikan sudah cukup baik untuk kita, tapi yuk kita sama-sama yang ketiga, kita harus jadi trendsetter atau influencernya Tuhan gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang bekerja dalam TV. Thank you teman-teman, thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Kita lanjut ke persembahan ya, oke? Nah saat ini kita mau doa. Kita mau tenangkan hati kita, Tuhan inilah kami yang hadir malam hari ini, kami percaya bahwa kami sungguh diberkati, kami sungguh hidup berlimpah Tuhan, karena kami punya Raja, Engkau Raja segala Raja, Engkau yang selalu mencukupkan hidup kami. Tuhan malam hari ini kami mau belajar percaya, kami mau belajar untuk setia, seperti mengikuti jejak-Mu Tuhan. Walaupun kami terkadang tak mengerti, tapi kami mau terus melangkah mengikuti jejak-jejak-Mu Tuhan. Dan kami percaya ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan malam hari ini kami mau berikan sedikit atau yang terbaik yang kami punya untuk Engkau. Biarkan segala persembahan kami yang kami berikan boleh berkenan di mata-Mu dan boleh menjadi bentuk rasa syukur kami dalam atas kebaikan-Mu Tuhan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oke, thank you teman-teman. Saatnya masuk ke pengumuman. Oke, kelewatan. Stage show. Nanti yang ulang tahun siap-siap ya. Yang mau doain Andri nanti siap-siap Andri ya. Oke. Jadwal prapaskah buat teman-teman yang parokinya di Alfonsus Pademangan.
gitu ya. Lu. Dapat teman. Wih, selamat malam Romo. Oh, terima kasih sudah hadir. Oke, pengumuman. Teman-teman jangan lupa ini ada jadwal Prapaskah kita. Nanti ada pengakuan dosa ya, minggu depan. Nanti ada jadwal Prapaskah juga. Thank you. Selanjutnya kita akan lanjut ke tema besar kita, True or False gitu ya. Sedikit pokoknya kita mau belajar tentang Prapaskah ini, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah kalau tadi kita sudah belajar yang FOMO minggu lalu, terus ada level. Berarti minggu depannya lagi nanti kita akan ada 26 Maret. Kita ngapain teman-teman? Nobar. Ada yang mau request film? Ayo siap. Boleh ya. Naruto, One Piece, boleh One Piece? Oh enggak ya. Kita nanti akan nobar teman-teman. Nobarnya nanti udah tahu sih kita tapi rahasia. Pastikan teman-teman datang ya. Yang mau datang siapa angkat tangan? Saya. Yeay, Daniel datang nih ya? Datang dong. Malu. Oke, selanjutnya minggu depan lagi ada fellowship 2 April 2024. Yeay. Daniel datang Daniel? Daniel datang? Nggak tahu. Fellowship 2 April. Enggak tahu juga. Nggak usah nanya yang mana kok gitu. Oke, jadwalnya padat banget kayaknya. Oke, next. Yes, ini dia teman-teman yang akan di depan mata kita acara besar YCCR TDWM, The Dewi Meet. Yeay. Dan ini ada Mas Eko juga ketua TDWM ya. Oh bukan, salah ya. Ketua sound systemnya lah pokoknya ya. Yang benar kan? Sound engineering kan ya, sound engineering lah ya. Nah, The DWM itu tuh acara yang besar Dewa CCR dari kita akan pecah step Dekenat. Kali ini Dekenat Barat 2 teman-teman. Tempatnya ada di Sekolah Notre Dame gitu ya. Dan ini acara hari Minggu jam 3:30, 15.20 ya. Yang ikut siapa yang sudah daftar boleh angkat tangan? Wey, dia udah. Lagi-lagi Daniel Vanka ikut? Lihat jadwal semuanya ya. Sibuk banget Bapak Daniel kayaknya. Manajernya Aloy kayaknya ya. Emang sibuk banget ya Pak Aloy ya? Sibuk banget ya? Oh sibuk katanya. Oke teman-teman nanti kalau yang mau ikutan boleh ngobrol sama Yuda ya. Yuda biasa dia punya bus. Dia siap mengantarkan kita semua anak-anak Alfonsus. Bocah Adam ya? Bocah, oke. Yang penting bisa jalan, bisa nyampe lah ya pokoknya ya. Oke, next. Padahal belum disuruh maju, udah maju. Kita panggilkan sama-sama. 1, 2, 3, Zita. Kita sama-sama nyanyikan apa? 1, 2, 3, go. Oh udah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Asik-asik. Happy birthday to you. Ini acara apa ya? Ini acara apa ya? To you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kuenya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat menyambut kita. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, udah. Nyalain lagi kecepatan. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke teman-teman, Zita bagaimana perasaannya sedang ulang tahun? Kita masih banyak waktu, tenang aja. Yang ulang tahun aku yang senang kok Denny. Oh iya, oh iya, kita lihat buktinya ya. Kok dia ini sumringnya gimana? Sumringnya ketawa? Bahagia banget, betul bahagia banget. Tepuk tangan buat Denny dan Zita ya. Betul banget. Iya. Mau dengar siapa lagi ngomong?
Walah ya. Ada sepatah dua kata buat Zita. Happy birthday Zita, semoga bisa terus menjadi terang dunia untuk Bayangin Zita terang dunia, terang banget pokoknya. Selamat, Lina ini. Ya, ayo Lina. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Zita. Ada wishes atau harapannya? Untuk Sita ya semoga bahagia dan selalu berarti Tuhan aja. Satu orang terakhir, aku boleh izin, Romo, boleh Romo Cahyo, boleh ke depan. Boleh minta tolong Romo untuk mendoakan anakmu ini yang sedang bergoyang-goyang yang berulang tahun. Spesial banget ya ulang tahun dituain Romo ya. Iya. Ini ulang tahun gimana? Rasanya didoain Romo malam hari ini? Oke, saya silakan Romo. Mari teman-teman kita semua kita berdoa untuk saudara kita Sita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada saudari kami Sita yang boleh merayakan ulang tahunnya. Semoga dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau mencurahkan segala hal yang terbaik baginya untuk masa depannya dan juga seluruh harapan-harapannya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa akan bekerja untuk saudari kami ini, untuk seluruh karya yang apapun yang dia buat, apa yang pun yang dia kerjakan senantiasa dalam kasih dan perlindungan-Mu. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat yang melimpah di hari ulang tahunmu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, happy birthday. Romo, Zita katanya mau minta kado ulang tahun, katanya minta dinyanyiin sama Romo. Katanya lagunya semua baik Romo. Boleh gak Romo? Oh, next saja. Oke. Siap. Makasih Romo ya sudah doakan Zita. Thank you. Makasih Romo. Oke. Kok kasih gua? Kasih gua ngapain? Ini mic gua 2 dong. Oke. Umat baru. Teman-teman selanjutnya umat baru siapa? Wey. Ini saudaranya Denny apa adiknya? Apa kakaknya sih? Adik. Oh ya, silakan kita sambit. Salah. Kita sambut, bukan disambit. Boleh maju ke belakang? Maju ke depan, bro. Ini gak masalah kan? Oh, kesemutan. Coba baygon. Banyak semut katanya. Wih, ganteng banget lagi ya. Oh, sampai deh gue dah. Boleh perkenalkan? Oh, sambil duduk. Oh iya, gak apa-apa. Sambil talk show kita lah ya. Jadi, ngapain deh. Ya, jadi silakan perkenalkan. Perkenalkan apa? Nama, status, diajakin siapa? Tahu PD dari mana? Udah. Blok. Nama saya Ray. Saya dikenali jadi sama sebelah saya, Pak Denny. Halo Re. Seru sih. Renungannya juga bagus tadi di Aresia gitu di ya. Nanti 2 minggu datang 2 minggu lagi datang lagi? Belum tahu. Belum tahu, sama kayak Danila ya. Oke, semoga bisa datang lagi ya. Nanti kita akan masukin grup boleh ya. Tos banget. Oh ya, thank you. Tepuk tangan buat Ray yang udah hadir malam hari ini.
Katanya seru banget, renungannya juga bagus banget dari Tere. Makasih Tere ya. Oke, selamat datang Ray. Kayak gitu tepuk tangan buat Ray, umat baru kita, keluarga baru kita. Semoga kau nyaman di sini, kita sama-sama bertumbuh bersama Tuhan ya. Oke, amin, amin. Selanjutnya, nah ini ada hubungi kami kalau misalkan butuh curhat segala macam ke Kang Amin teman-teman ya. Ada nomornya, silakan. Mau intensi doa juga boleh. Doanya setiap minggu itu juga nggak apa-apa. Silakan tuliskan, nanti kita akan bantu doakan. Oke, next. Lalu bagi teman-teman yang foto bareng, oke, sudah berarti sudah selesai ya. Sudah semua kan? Oke, kita tutup dengan doa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas PD malam hari ini, kami sungguh belajar banyak dari Engkau yang berbicara melalui Teresia, puasa dari PD Alfonsus Pademangan ini. Kami sungguh diberkati, kami diingatkan kembali bahwa kami harus menempatkan Engkau menjadi yang terutama, put God first. Yang kedua adalah kami mau belajar untuk mengatakan cukup. Karena cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami selalu hidup dalam berkelimpahan. Dan rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Dan ketiga adalah kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, generasi masa depan gereja yang menjadi trendsetter, menjadi agen perubahan di dalam gereja. Biarkan anak-anak-Mu Tuhan, kami sebagai umat Katolik boleh menunjukkan bahwa kami punya identitas sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini PD sudah selesai, tapi kami percaya Engkau belum selesai dalam hidup kami. Masih begitu banyak rancangan-rancangan-Mu Tuhan yang mau Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau terus hidup dalam Engkau, kami mau rajin untuk terus berdoa, membaca firman, dan kami juga mau rajin untuk Ekaristi. Khususnya kami mempersiapkan diri kami dalam menyambut Prapaskah ini. Kami mau siapkan diri untuk menyambut Paskah. Dan kami mau hidup benar, kami mau nanti mengaku dosa juga, biar kami boleh menyambuti hari suci dengan penuh rasa yang siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam pantaran putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau tutup PD ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Yes, akhirnya bisa nyanyi lagu ini lagi setelah sekian lama. Karena selama kita cari-cari, dan yang terutama adalah menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi. Semua tangan boleh lambaikan di atas yuk, bukan sembarang bekerja. Jalalah Yesusku luar biasa, jalalah Dia Raja segala raja, jalalah memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, dan aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus. Sekali lagi ya teman-teman ya, semuanya semangat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Suatu saat apa? Siapa? Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi. Semua ikutin gaya gue ya teman-teman ya. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladang. Bisa lagi, bukan semata, ku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa. Jadi apa? Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa.
amat istimewa. Menjadi apa? Pekerja Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa. Amat istimewa. Semuanya jadi pekerja Kristus yang mulia. Bersama saya buat Tuhan kita. Thank you teman-teman PD Alfonso. See you minggu depan. Jangan lupa ngaku dosa. Dadah. Kita foto.